palsu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Ya, kepada semua orang mengaku bahwa dia adalah. Inilah yang dibilang akal-akalan. Ya. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus di abad pertama. Bang Suma yang ganteng. Biar Bang Suma paham ya. Kalau Saya akulah dia itu berbicara tentang Yesus. Iya. Dia itu sendiri yang bilang akulah dia. Ya, jadi Bang Suma ya. Penyesatnya itu yang berkata akulah dia. Nah, Bang Suma. Oke, kalau gitu gini. Bang Suma percaya tidak bahwa memang Yesus itu telah mati? Yesus itu belum mati sampai hari ini. Betul. Betul. Belum mati. Benar. Yakin. Benar. Yakin. Oke, kita bagaimana Bang Suma? Ya, saya bertanya kepada Anda, mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya? Oke. Oke terus. Kita buka ya. Kita buka saja Bang Suma yang ganteng. Kita buka Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham. Bang Suma berani berbuka room diskusi tapi Bang Suma tidak paham. Oke, kita buka Matius. Bang Terlalu Suma sombong. Buka dulu Bang Suma. Berat. Terlalu sombong Bapak ini. Buka Matius 26 ayat 2 ya. Buka Matius. Saya tidak silakan. Jadi silakan buka Matius 6. Silakan Anda yang buka. Saya juga. Oh, ada ini tapi kecil. Saya tidak kenal Alkitab Bang Suma. Ya, bagaimana Anda bisa menyebutkan kalau Anda nggak tahu? Sebut aja apa isinya. Silahkan buka. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Apa katanya? Paham benar. Apa kata Yesus? Kalau Bang Suma kata Yesus tidak mati, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Di mana dia mengatakan itu? Anak manusia akan. Anak manusia. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Bagi Bang Suma tentang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Yudas itu anak ayam atau anak manusia? Yudas anak ayam atau anak manusia? Yudas. Dia anak manusia. Anak manusia. Saya juga anak manusia. Iya, betul. Betul. Bang Suma. Betul. Berarti itu masih ambigu. Belum ambigu. Itu masih ambigu berarti bukan Yesus di situ, anak manusia. Siapapun di situ bisa duduk di sana. Kan gitu. Sekarang jangan melebar dulu Pak Pendeta, saudaraku. Jangan kemana-mana. Anda tunjukkan aja dulu kepada saya. Ada sosok mengaku Yesus Kristus kepada murid Yesus. Selain dari yang kamu sembah. Oke. Saya buktikan ya. Ya. Saya buktikan dulu biar Bang Suma paham. Bang Suma benar tidak paham, tapi memaksakan diri. Aduh, Anda hanya menyerang pemahaman saya. Saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Mana? Oke. Tunggu. Ya. Kita buka di ini bicara tentang Thomas ya. Biar bisa semua paham. Jadi setelah kematian Yesus itu masih beberapa kali Yesus sendiri datang kepada murid-muridnya. Itu asli menurut Anda? Itu asli? Menurut Bang Suma? Itu palsu. Oh. Ya, tolong tunjukkan yang palsu mana? Tolong tunjukkan yang palsu yang mana? Yang datang memakai nama Yesus. Ayo. Oke. Kita buka begini Bang Suma. Biar mana yang palsu? Saya tidak pernah berbicara dari logika berpikir, Bang Suma. Kalau Bang ini Suma dalil yang mendasari dalil, Bung. Saya menggunakan Alkitab, bukan logika. Ya, kalau Anda gila berarti. Di dalam Bible, coba Anda buka di Bible Anda, Lukas 21. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa di situ? Filipus. Siapa lagi? Thomas. Mereka mendapatkan pengajaran. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kau ngikuti dia. Sekarang pertanyaan saya, dengar, saya kasih kisi-kisi. Lukas 24 nomor 37. Ketika ada orang datang mengaku Yesus, Shalom Aleichem. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Satu. Yang kedua, Yohanes 20 nomor 18. Maria datang kemudian ke dalam kubur pada hari Minggu pagi. Tapi Maria tidak mengenal siapa yang ada dalam kubur itu. Dua,
Yang ketiga, tak ajarin. Di dalam Lukas 24, nomor 9, Maria Magdalena, Maria Yakobus, dan semua Maria datang ke kuburan itu dan tidak menemukan mayat. Hanya menemukan kain kafan. Jangan geleng-geleng kepala dulu, nanti Anda bantah. Lalu kemudian Maria datang kepada ke-11 murid itu, berkata kepada mereka, "Hei, Yesus tidak ada di kubur." Mereka tidak percaya. Murid-murid 11 orang tidak percaya. EGP, mau tidak ada di kubur kek, mau ada di kubur, EGP. Akhirnya Petrus di data nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali ke makam dan melihat memang tidak ada mayat di situ, cuman ada kain kafan. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Yang keempat, ini terakhir. Jangan terlalu banyak saya kasih. Markus 16 nomor 12, di situ Markus asisten Paulus berkata, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, kalau itu Yesus asli, mana Yesus palsu? Oke, Bang Suma ganteng. Saya bukannya. Ada tisu, silakan ambil tisu. Saya cukup. Menggunakan logika semuanya, Bang Suma. Saya sedikit ya memahami isi berdoa, menuntun. Kalau menggunakan logika, Anda belum layak berhadapan dengan saya. Saya belum. Ini masih level standar ini. Ini kajian anak-anak TK. Ini materi saya setiap hari, Pak. Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Yesus palsu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan kalian. Bang Suma percaya, ya Yesus, Bang Suma begini, Bang Suma yang ganteng. Bang Suma dari tadi ini berbicara tentang kata Yesus, dan kata Yesus. Kata Yesus yang mana dan kata Yesus yang palsu yang mana? Yang Bang Suma mau bedakan yang mana? Jangan sampai Bang Suma pakai kata Yesus tapi kata Yesus yang benar. Enggak mungkin. Dari tadi ada dua versi. Lukas 21, Yesus ditanya sama muridnya ketika kemudian berbincang-bincang, Yesus mengatakan, lihat itu, nanti akan kau temukan tak ada lagi batu yang tersusun di sini. Kata Yesusnya, kata muridnya, kapan itu terjadi? Perkataan Yesus yang benar. Oke, saya jelaskan. Karena itu terjadi sebelum penyaliban. Itu Yesus benar. Dengarkan, Pak, dengarkan. Yesus asli berpesan kepada muridnya. Itu perkataan Yesus yang benar. Itu perkataan Yesus yang benar. Karena itu terjadi kepada murid-muridnya. Itu ada ceritanya di dalam Bible, saudara. Kenapa Anda jadi ragu kepada Bible? Makanya jangan akal-akalan dalam beragama. Pakai ini supaya waras, Pak. Yesus taruhlah dia berbicara pada bulan Juli. Pada bulan Juli dia bicara kepada muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Berarti bulan Agustus dong. Jangan kau percaya. Di bulan Agustus muncul orang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Penyesatnya ditangkap. Setelah penyesat ditangkap, selesai aksinya? Enggak. Aksi lanjutannya mana, Bang Suma? Keluar pada hari ketiga. Itulah puncak dari penyesatannya. Pakai ini. Dia dilemparkan keluar dari kubur. Mana data bahwa iblis penyesat dilemparkan dari kubur? 1 Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu penyesat dilemparkan dari kubur. Oke?
Yang kedua, mana penyesatnya? Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penyesat yang menguasai dunia ini, penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur, saya kasih petunjuk nih, kisi-kisi sebelum Anda berbicara. Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Saatnya sekarang dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia, iblis, datang. Penguasa dunia datang, yaitu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia yaitu iblis. Itu kata Yesus, Pak. Begitu ada yang mengaku Yesus mati, bangkit hari ketiga, sebagaimana tanda Yunus di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang terjadi, Pak? Penguasa dunia keluar dari kubur, nomor 17-nya, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa di mana? Kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Di bumi dan di surga. Tak ada urusan. Tak ada urusan. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat. Penguasa dunia kata Yesus, iblis. Yang keluar dari kubur menjanjikan kuasa dunia. Pergilah ke seluruh bangsa dunia. Jadikanlah semua manusia jadi muridku. Siapa itu? Yang menguasai dunia siapa? Iblis. Iblis. Mau data terakhir? Data terakhir sebelum Anda berbicara. Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Baca nomor 6-nya, Pak. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau menuhankan aku, kalau kau menyembah aku, kuasa langit dan bumi beserta kemegahannya dan seluruh kerajaan yang ada di atas muka bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, jika engkau menyembahku. Nomor 7. Pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya, ada nggak Yesus anak Maria minta disembah? Tidak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Yang kalian sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Yang Anda sembah sekarang siapa? Kristus. Ada nggak Yesus minta disembah? Nggak ada. Ada nggak iblis minta disembah? Ada. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Siapa penyembah Yesus di atas muka bumi ini? Kristen. Ada nggak Yesus asli minta disembah? Tak ada. Ada nggak kemudian iblis mengaku Yesus? Ada. Mau nggak iblis itu disembah? Mau. Sekarang saya serahkan kepada Bapak. Anda mau menyembah, tetap mau menyembah sibilisisis, atau Anda ingin keluar dari sana? Sekarang juga Anda punya kesempatan untuk berbicara. Silakan. Oke. Jadi Bang Suma ini begini, saya agak sedikit heran ya. Bang Suma mau mempelintir bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Ada Yesus palsu dan Yesus asli. Nah, Bang Suma bilang bahwa Yesus asli itu sebelum penyaliban. Oke. Kita sekarang begini, karena saya ikut versinya Bang Suma saja ya. Biar Bang Suma paham bahwa kalau Bang Suma mengakui Yesus asli adalah sebelum penyaliban, saya sepelekan dulu yang namanya penyaliban. Biar Bang Suma jangan kejang-kejang dulu. Nanti kalau saya lari ke sana, kejang-kejang lagi. Kan gitu kan. Oke. Boleh ya Bang Suma ya? Oke. Jadi begini ya. Itu kata Yesus sendiri ya. Kalau kata Yesus sendiri, sebenarnya Bang Suma harus percaya juga sebelum penyaliban terjadi ya. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus bilang begini. Yesus sendiri yang bilang. Makanya tadi saya bilang sampaikan itu Bang Suma. Anak manusia akan disalibkan. Bang Suma, kata Yesus sendiri. Bang Suma, sebelum disalibkan, Yesus sendiri menyampaikan
anak manusia harus disalibkan sesuai dengan nubuatan, ya. Pasti disalib. Nah, yang kedua, Bang Suma yang paling ganteng di dunia, malaikat sendiri yang menyampaikan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Itu kata malaikat, bukan kata Rasul Paulus, bukan kata murid-muridnya. Kenapa Bang Suma tidak percaya? Yang berikut, Bang Suma yang ganteng, ya, Yesus sendiri yang bilang, ya, Yesus sendiri yang bilang, ya, Yesus sendiri yang menyatakannya, supaya Bang Suma paham itu. Dia bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Yesus sendiri. Jadi Bang Suma harus paham itu dulu, ya. Yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa tentang masalah anak manusia harus di rahim bumi segala macam, terus dia harus di alam maut, ya. Ada tujuannya Bang Suma, semuanya ada tujuannya. Ya, yang pertama di Matius 12 ayat 40 itu jelas Bang Suma, ya. Bang Suma singgung tentang anak manusia tinggal di dalam lahir ibu, itu ada di Matius 12 ayat 40 Bang Suma yang ganteng. Biar dipahami benar, ya. Matius 12:40 itu dialami anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari. 3 hari. Berarti jelas, ya. 3 hari itu berarti jelas. Saat kematian, saat kebangkitan. Berarti benar apa yang dituliskan Alkitab itu tidak ada yang salah. 3 hari. 3 hari di bumi itu bikin apa dia? Ya. Dia bilang begini, dia mendeklarasikan bahwa maut tidak berkuasa atas manusia. Makanya anak-anak manusia yang mati di rahim ibu itu dia telah angkat, yang di bumi itu bersama-sama dengan Yesus pada situ bangkit. Maka kebangkitan pertama itu telah terjadi Bang Suma yang ganteng. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi? Langit terbelah bagi 2. Langit terguncang dan terbelah. Bait-bait Allah semua tergoncang dan terbelah semuanya. Dan orang-orang kudus bersama-sama bangkit. Itulah kemenangan. Makanya dia bilang begini, di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 kalau tidak salah, dia bilang begini, hai maut, di manakah kemenanganmu dan sengatmu? Tidak ada lagi maut bisa berkuasa atas kita. Karena siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu menurut firman Tuhan, Bang Suma yang ganteng. Jadi kalau Bang Suma bilang bahwa semua orang Kristen yang mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan binasa, keliru. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah meninggalkan. Kalau dia meninggalkan, dia seperti batu kilangan yang ditenggelamkan ke dalam air. Ya. Kenapa? Keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Ingat, keselamatan tidak pernah bisa hilang kalau dia di dalam Yesus, ya. Tidak akan pernah bisa hilang. Bisa hilang kalau apa? Bisa hilang itu karena keputusan dirinya sendiri untuk keluar dari keselamatan itu. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk keluar dari keselamatan itu karena pegangan Yesus. Maka dalam gini, siapa yang berada di genggaman Yesus, dia tidak akan binasa, dia akan selamat. Tapi siapa yang memaksakan diri untuk lepas dari genggaman Yesus, dia binasa. Itulah artinya apa? Siapa yang mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia binasa. Tapi sepanjang dia masih memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan binasa. Karena keselamatan itu kekal. Tidak akan pernah hilang. Tapi manusia itu yang memilih dirinya sendiri untuk keluar dan memaksakan diri untuk terlepas dari keselamatan itu. Makanya keselamatan itu hilang. Itu tujuan keselamatan, Bang Suma. Jadi tidak ada siapakah penyesat ini, tidak ada. Paulus pun tidak pernah mengajarkan tentang penyesat, ya. Dia tidak pernah mengajarkan itu keluar dari keselamatan, itu tidak ada. Sejalan dan segaris lurus secara hierarkis itu jelas bahwa dia mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Yesus bilang begini, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan aku akan mengerimkan seorang penolong bagimu, ia akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penolong itu siapa? Tidak ada lagi penolong di dunia ini selain daripada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itulah yang akan mengilhami setiap manusia untuk mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam dia, maka dia akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada di Alkitab, Bang Suma. Saudara, kepanjangan. Saya
pingin ilmu dari ente, bukan cocokologi yang entah apa-apa yang kamu bilang, saudaraku. Penyesat itu datang mengaku bernama Yesus. Yang Anda jual nama Yesus. Penyesat itu datang menyesatkan orang banyak. Anda sedang mewakili sang penyesat itu. Tidak ada. Jangan dulu ngomong. Saya kasih data sesuai dengan data yang saudara lemparkan. Anda membaca di dalam Matius 12 nomor 40. Justru saya yang kasih data tadi. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Betul? Betul. Siapa anak manusia yang berada di perut bumi ini? Adalah anak manusia yang dijadikan sebagai tanda untuk angkatan. Jangan tertawa, jawab. Angkatan yang jahat dan belok. Angkatan jahat. Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya percaya. Itu tanda untuk siapa? Begini. Jangan karena Alkitab kita Bang Sumar. Ini Bang Sumar, ya. Bang Sumar salib itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan. Ketika angkatan jahat orang Farisi minta satu tanda, tanda yang diberikan oleh Yesus adalah anak manusia keluar pada hari ketiga dari mana? Dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Lihat. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila seorang anak manusia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab manusia, anak manusia yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyangmu. Satu, anak manusia adalah makhluk yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa yang sepadan dengan hukuman mati? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Dengarkan baik-baik. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Oke, kita buka Alkitab Bang Suma ya, biar Bang Suma. Sabar dulu. Saya ulang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah anak manusia yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalibkan, agar dibunuh. Galatia 3 nomor 13. Dengarkan pelan-pelan. Yudas. Dengarkan pelan-pelan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Titik 2. Sebab ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang digantung di atas tiang salib. Betul. 1000% Bang Suma itu benar. 1000% Siapa anak manusia yang dikutuk oleh Elohim karena makan suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib? Siapa? Itu dijadikan dia menerima kutuk itu untuk menyelamatkan. Jangan pelintir dulu, jangan pelintir dulu. Dulu. Saya mau Anda itu lurus. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Akulah jalan, akulah kebenaran. Kata Yesus, Yesus adalah kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yang dikutuk itu siapa? Ya pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan langsung. Ya, pasti Yudas. Bang Suma paham. Jangan terlalu nampak Paulusnya, Bang. Yudas. Bang Suma paham. Bung, saya ini belajar psikologi. Cara Anda berdiskusi itu menyembunyikan sesuatu yang sangat nampak. Saya biasa menangkap pencuri, yang mana pencuri itu menyembunyikan di langit ketujuh pun saya tahu kalau dia pelakunya. Ketika saya bertanya, Yesus yang berkatakan anak manusia dijadikan sebagai tanda untuk angkatan jahat, hari ketiga yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus yang mengatakan itu, yang dikutuk oleh Elohim. Coba Anda teliti, buka sekarang Bible. Di situ tidak ada nama Yesus,
Tetapi dikatakan di surah Paulus Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen. Ingat kata Yesus, penyesat itu datang kepadamu dengan mengaku bahwa akulah Kristus. Oke, Bang Suma yang ganteng ya. Sesi ini saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus, mengaku Kristus. Kalau bukan yang kalian sembah, berarti ada oknum lain. Silakan Anda tunjukkan. Ini tahap kedua. Silakan. Silakan. Saya meyakinkan bahwa tidak ada, belum sampai detik ini yang kita baca Alkitab itu tidak ada yang namanya Kristus palsu, tidak ada. Berarti Yesus bohong. Bohong di mana? Dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Cuma pemahaman supaya diam dulu Pak. Jangan menggebok. Tunggu. Jangan Anda mencoba mempraktekkan nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda lari dari pernyataan Yesus, maka penyesatnya itu adalah Anda. Karena Anda memakai nama Yesus, Anda membawa nama Yesus, Anda mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Dengarkan baik-baik. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati Anda, bukan menasihati saya. Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya datang kepada siapa? Kamu itu siapa? Halo? Hening Cipta. Halo Bang Suma. Kamu itu siapa? Ya kamu itu termasuk murid-muridnya dan kita. Sampai Kampret. Terus kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya otak Anda error. Itu pernyataan Yesus kepada muridnya, kok kita? Anda penyesat. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu diantaranya Anda. Anda, kenapa Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Apa dasar Anda mengatakan kita? Karena Anda penyesat. Oke ya, saya Alkitab ya, Bang Suma. Silakan buka Bible. Cara Anda menyebut kitab Anda saja sudah menyesatkan. Kitab Anda itu bukan Alkitab. Ini Bible, Pak. Ini Bible. Ini bukan Alkitab. Bukti bahwa Anda itu penyesat, buku dari Yunani ini Anda sebut Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dari situ aja udah ketahuan. Tuhan Anda Theos, Anda sebut Allah. Itu aja sudah penyesatan. Jangan tertawa. Saya masih menuntut, Pak. Ini sesi kedua saya kasih Anda ngomong. Silakan, saya akan diam. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Jangan kepada Anda. Kepada muridnya, silakan. Karena Yesus mengatakan waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti dia. Silakan. Karena yang palsu Anda anggap asli. Dah selesai berarti. Tidak perlu diskusi lagi. Tidak perlu diskusi lagi berarti. Anda tidak mampu menunjukkan Yesus asli, Yesus palsu, berarti satu-satunya kandidat adalah yang keluar dari kubur. Dah selesai, Bang. Nggak perlu kita lanjutkan lagi diskusi. Yang mana? Bang Suma, saya membuktikan Alkitabnya karena Bang Suma tidak mampu membuktikan sama sekali, ya. Saya minta Yesus palsu yang datang kepada muridnya, Anda malah menangis. Siapa kamu di situ? Apa cara penyesatan Anda? Siapa kamu di situ? Muridnya dan kita. Itu adalah tanda Anda itu pembohong besar. Untuk mengetahui orang bohong dan tidaknya, itu di dalam Alkitab itu jelas Yesus sampaikan bahwa kalau roh itu tidak tinggal di dalam orang itu, dia tidak akan mengerti. Nah, sekarang roh apa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa ucapan kamu di situ untuk Anda juga? Roh apa yang mengajarkan Anda itu? Roh apa? Saya baca Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham sama sekali, ya. Boleh saya baca Alkitabnya? Silakan. Boleh saya kasih tunjuk Alkitab? Silakan. Oke. Bang Suma yang ganteng. Jangan potong-potong dulu ya Bang Suma ya, biar Bang Suma. Silakan. Saya masih menuntut Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Silakan.
Oke ya, kalau kita tidak ada Yesus palsu ya, karena siapa yang percaya Yesus pasti Berarti Yesus bohong. Yesus, siapa yang percaya Yesus pasti selamat. Yesus bohong. Yesus Waspadalah sendiri kepada bilang, penyesat yang datang kepada turun dari kamu surga. Yesus dengan sendiri memakai namaku dari dan surga. berkata, akulah Yesus. Kalau Anda hanya ingin menipu di sini, kalau Anda hanya ingin memperhatikan penyesatan di sini, silakan. Pintu terbuka lebar, Anda boleh turun. Carikan saya pendeta yang bisa menguasai materi ini. Bang Suma nggak paham, Bang Suma mau cari dengan Itu aja terus. Bang Suma nggak paham, Bang Suma nggak paham, Bang Suma nggak paham. Itu aja Saya terus. studi Alkitabnya, saya buktikan Alkitabnya biar Bang Suma paham. Karena Bang Anda Suma percaya nggak kalau ada Yesus palsu datang kepada muridnya? bagaimana? Tidak ada. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda tak percaya? Oh no. Nanti ya. Banyak orang yang sampai saat ini pun juga Astagfirullahaladzim, ya Allah ya dia Karim. adalah pengikut Yesus, tapi dia Yesus ditanya, Matius 24, ditanya ketika dia duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Bang Suma, kalau Bang Suma jeli, paham benar. Tadi saya sudah sampaikan, sebelum kematian Yesus itu, Yesus sendiri bilang bahwa dia akan disalibkan. Malaikat sendiri. Anak manusia, bukan dia. Anak manusia akan disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, bukan dia mengatakan aku. Saya buktikan lagi ya bahwa silakan. Dia, ya. Silakan. Yesus sendiri yang menyatakan. Silakan, tunjukkan kepada saya. Oke. Silakan. Yohanes 8 ayat 24. Silakan. Jika kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Akulah dia siapa? Ya Yesus. Dia akulah dia Mesias yang kalian tunggu. Yang berkata dia siapa? Yesus kan? Yesus itu dia tidak ada hubungannya dengan penyesat. Yohanes 8 tidak ada hubungannya dengan penyesat di situ. Jangan ajarin saya. Yohanes 8 itu tidak ada hubungannya dengan penyesat. Itu ketika orang-orang Yahudi ingin melempari dia batu karena dia mengajarkan dirinya adalah Mesias anak Allah. Tapi di situ bukan berbicara mengenai waspadalah kepada Mesias palsu. No. Silahkan baca lagi Yohanes 8 ayat 28. Apabila kamu anak manusia, kamu akulah dia. Yesus ini dia siapa? Dia siapa? Kalau bicara tentang akulah dia yang kalian tunggu, Mesias yang kalian tunggu, akulah itu. Kan ditanya sebelumnya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa yang melakukan mujizat ini? Akulah dia. Yang menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan aku. Yesus sendiri bilang akulah dia, Bang. Ya, akulah dia. Akulah dia sebagai apa? Akulah dia sebagai apa di situ? Akulah dia sebagai apa? Yohanes 6. Bang Zuma yang Yohanes 8 itu akulah dia sang Mesias. Yohanes. Allahu Akbar. Sedangkan di Lukas 21 dengan Matius 24 itu akulah dia si palsu itu. Yesus sendiri bilang dia bukan dari ya, Bang Suma pahami itu. Lihat, ada di Wahyu, ini bicara lagi tentang yang tadi Bang Suma, di Wahyu lagi, Wahyu 3 ayat 20 lagi, Yesus bilang begini, lihat, aku di muka pintu dan mengetok pintu hati kita nih. Yang palsu mana? Enggak usah. Yesus mengatakan, Yesus. Tunjukkan dulu yang palsu mana? Yang palsu dulu, yang palsu yang mana? Makan bersama dia. Bang Suma, tidak ada yang palsu, Bang Suma. Udah, kita nggak perlu diskusi berarti. Bang Suma nggak mampu membuktikan yang palsu yang mana? Saya membuktikan tadi. Mari saya buktikan. Saya tanya dulu, saya buktikan ini. Saya akan membuktikan kepada Anda kalau Anda masih punya otak. Nih, saya buktikan sama Anda nih. Yesus itu ada berapa? Kutanya dulu. Mengakui bahwa yang asli itu adalah sebelum Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Yang saya maksud penyesat itu datang mengaku akulah dia dan itulah pelaku, itulah oknum yang disalib. Yesus tidak mati, Bang Suma tidak nyambung lagi.
Berarti Yesus selamanya bersama-sama dengan muridnya. Jadi sampai ketika dia bertemu Thomas pun Yesus masih hidup. Kan begitu, karena Yesus tidak mati. Saya buktikan. Nyambung, Bang Suma. Mau saya buktikan? Logika berpikirnya tidak nyambung. Gitu. Mau saya buktikan? Silakan buktikan. Yesus ada berapa? Yesus satu saja. Satu saja ya. Ketika ada oknum disangka Yesus sudah ditangkap di sidang oleh mahkamah agama orang Farisi imam kepala. Iya, terus? Oknum itu berkata apa? Yesus tidak mati kan? Oke, kita bicara Yesus tidak mati kan? Yesus tidak mati. Oke, Yesus tidak mati berarti yang berbicara kepada Thomas Yesus yang asli. Yesus palsu. Suma tidak mengakui bahwa Makanya izinkan saya berbicara dulu. Iya, tidak nyambung lagi Bang Suma. Izinkan, dengarkan teman-teman. Dengarkan teman-teman. Orang ini tidak membiarkan saya berbicara membuktikan bahwa Yesus itu ada dua. Silakan. Oke. Ketika oknum palsu sedang ditangkap, dihakimi oleh mahkamah agama orang-orang Farisi dan imam-imam kepala di dalam Lukas 22, endingnya di 69. Oknum palsu ini mengatakan apa? Nun, dalam bahasa Yunani. Nun. Apa maksudnya? Sekarang Yesus sudah duduk di samping kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Yang berbicara ini siapa? Yang berbicara bahwa Yesus sekarang sudah duduk di samping kanan Bapa siapa? Yang ditangkap ini siapa? Yesus. Menurut pengakuannya, karena dia sendiri yang salah. Akulah dia ditangkap. Akulah dia yang ditangkap ini berkata pada saat di sidang, apakah engkau Yesus? Apa kata orang itu? Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Berarti yang ini siapa? Yang berkata ini siapa? Akhirnya orang-orang berkata, apakah engkau Mesias anak Allah? Apa kata orang itu? Baca dalilnya. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku yang berkata. Ente yang mengatakan aku Mesias, bukan aku. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya tanya Yesus ada berapa? Anda mengatakan ada satu. Tapi kenapa yang ditangkap ini konon Yesus mengatakan Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa? Oke, cukup. Saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Ada lagi ya. Oke. Ya, silakan. Tarik napas dulu, minum air dulu. Anda, bukan saya, Anda. Jangan cepat-cepat kita jelaskan, Bang Suma. Jurus pendeta begini, jurus pendeta. Yang ditangkap ini konon Yesus, tapi dia justru mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit. Oke ya. Jadi begini Bang Suma. Apa Yesus saudara? Yang menurut Bang Suma versi, saya ikut versi Bang Suma saja. Ya memang harus kan Bible yang mengatakan itu. Iya, saya ikut. Ya silakan. Bang Suma. Oke, saya menyepelekan setelah kematian Yesus ya. Saya menyepelekan dulu. Saya berbicara sebelum kematian Yesus. Oke. Data saya tadi Anda nggak hargai. Itu ketika dia ditangkap. Jangan kemana-mana. Ini bukan gereja. Jangan berdiskusi yang bermartabat katanya, bukan mendoktrin. Saya dulu bicara, biar tapi harus Anda menghargai forum ini, Pak. Saya sedang membahas data, ada Yesus palsu sedang disidang, dan Yesus palsu mengatakan yang asli sekarang ini sudah duduk di atas. Aku yang palsu. Saya menyampaikan itu yang waras dulu kita berpikir ya. Loh, yang waras pula. Turunkan orang ini, turunkan. Dia biasa. Turun. Sepak pantatnya biar ke gereja dia mati masuk neraka. Bullshit. Laknat penipu. Kau pikir saya main-main? Saya ini mati-matian memperjuangkan orang Kristen yang masih bisa selamat. Supaya mereka paham. Jangan kau anggap main-main. Kita habiskan waktu ini bukan gagah-gagahan biadab. Ini menyampaikan kebenaran. Ada ribuan manusia melihat ini. Congor aja terus. Bermartabat. Kalau Anda bermartabat, hargai data Bible. Saya seorang Muslim sangat menghargai Bible ini. Data di Bible kau larikan kemana-mana.
Saya kasih data, biar saya jelaskan, biar kau cerdas, biar kau kayak orang pintar aja, bermartabat, diskusi pakai singlet begitu. Tolong hargai, ilmu itu mahal. Kita di sini bukan gaya-gayaan. Mending saya tidur, pekerjaan saya banyak, urusan saya dengan bank masih banyak yang harus saya selesaikan. Administrasi perusahaan saya masih terbengkalai. Bodoh kali jadi orang. Saya bilang Yesus mengatakan ada Yesus palsu yang datang kepada muridnya. Anda mengatakan tidak ada. Siapa kata kamu di situ? Santai cuma. Turunkan. Ini juga hostnya. Kalau saya lagi begini, jangan dulu dinaikkan monyet-monyet yang lain. Hargai juga kita. Kejang-kejang kali, pingin kali berdebat. Ini dulu yang diluruskan. Kan jadi lupa. Terlalu nafsu. Ini, diluruskan dulu ini. Saya katakan, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu ya orang yang sedang berbicara dengan Yesus pada zaman itu. Bukan si kucuk yang tadi. Itu kamu di situ adalah muridnya dan juga kita. Bahlul. Kamu itu muridnya Yesus, bukan kita, tuyul. Terus kemudian saya tanya, Yesus itu ada berapa? Ada satu. Yang mana? Ya satu doang. Terus yang berkata ketika disidang oleh imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul, tua-tua berkumpul semuanya di situ. Orang Farisi berkumpul di situ. Di dalam Lukas 22, data nomor 63 sampai seterusnya sampai nomor 71. Yang disidang itu mengatakan, Yesus sekarang itu sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Apakah engkau Mesias? Kamu yang bilang aku Mesias, bukan aku yang mengaku aku Mesias. Berarti yang sedang disidang ketika dia mengatakan Yesus yang asli sudah duduk di atas, berarti siapa ini yang disalib ini siapa? Waras napa sikit? Minimal bantah Bible dengan data Bible. Jangan Anda membodoh-bodohi orang. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknatullah, pemakan dedak, hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka mengetahui yang kebenaran itu. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir itu pahlawannya setan, di mana dia menjadi saudara setan, penolong setan, supaya setan berhasil menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu Quran, dan saya buktikan malam ini. Begitu gigihnya seorang yang mengaku kemudian Kristen, oknum Kristen, membantah data-data dalam Bibelnya sendiri. Ini kesesatan yang nyata, saudara-saudara. Diskusi yang bermartabat katanya, tapi Bibelnya sendiri dipijak. Saya kira begitu. Ini pelajaran, saudara ya. Jangan kemudian Anda merasa hebat. Bang Suma tidak paham, Bang Suma tidak paham. Bang Suma nggak paham, saya baca Bible. Kamu yang nggak paham karena kau mempelintir kemana-mana. Saya kira begitu, saudara-saudara. Ya? Saya nggak suka kalau Anda mau berdiskusi, Anda mengatakan martabat, bermartabat berarti kita harus ilmiah. Minimal kita pakai data. Saya kira begitu. Silakan. Tepuk tangannya mana, host? Tepuk tangan lupa saya. Nah gitu dong. Masya Allah. Keren. Ya, pasien selanjutnya ada Pak Situmorang. Saya minum dulu, minum. Bang Sel. Pak Situmorang. Kristen apa Aliteng, Bang? Bang Situmorang sama Bang Sel, mungkin Ustadz Alif mau sedikit
membawakan tausiah yang menyejukkan ke hati biar oten-oten pada kesurupan? Cek. Maksudnya saya tadi tidak menyejukkan hati gitu. Oh, menyejukkan. Menyejukkan, tapi buat oten jadi kesurupan. Lempar juga sebarang kosong. Maksudnya itu tanggapan. Ini kalau ini Akang ini nggak benar ini. Luar biasa. Ya, di sini membuktikan ya, Masya Allah, kebenaran Al-Quran. Coba teman-teman Kristen itu tanggapannya datarnya itu bukan berilmu ya, tapi memalingkan dari data. Bismillah, sebelum dilanjut, Gurunda mumpung lagi minum, ya kita teringat lagi terhadap ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulin nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururo. Aduh, ada ehonya ya. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri atas setan-setan berupa jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Nah, di sini dibuktikan. Jadi siapa yang mendengarkan bisikan setan, ciri-cirinya gampang, yang tidak mau menerima fakta dan data kebenaran. Siapa tadi yang fokus kepada data? Siapa yang cuma nyerang pribadi? Oten. Martabat apaan? Diskusi cuman pakai tank top. Oke, ya mungkin dari pihak Otennya dulu, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu? Ya, ini Pak Situmorang sama Bang Acel, soalnya yang ngantri Oten-Oten yang minta naik 40 orangan itu Ustaz. Bigas saja langsung. Kalau boleh menanggapi setengah menit ya, bahwa tadi Bang Juma sebenarnya itu Oten tadi itu nggak melawan diskusi dengan Bang Juma. Bang Juma hanya moderatorin antara dia dengan Bible. Itu intinya tadi. Kalau menurut saya dengar ya. Jadi Bang Juma moderator, Bang Juma moderator, dia lawan Bible-nya sendiri gitu. Kesimpulan saya loh tadi sebagai pendengar yang setia. Makasih. Berarti versi komentator ya. Kalau versi komentator saya melihatnya Bang Zuma menyampaikan data kebenaran Bible, lawan diskusinya membantah isi Bible. Ah itu. Ya kurang lebih. Masalah generasi. Jadi pertanyaannya adalah kapan kalian sadar berlawanan dengan Bible? Nah itu kira-kira. Kalau saya beda, Bang Andi. Tadi kesimpulan tadi Bang cuma panik sama si siapa tadi itu. Aduh. Saya justru menolong kalian supaya pendeta kalian itu segera diturunkan. Nolong, tapi kamu panik. Supaya enggak mal. Apa yang saya panik? Justru kan kamu tidak terima, itu masalahnya. Ya sudah, kamu naik level lagi. Kamu yang jelaskan ke saya. Apakah Yesus palsu itu ada atau tidak ada? Yesus itu tidak ada palsu. Yesus itu hanya ada satu. Nah, berarti Yesus nabi palsu itu. Berarti Yesus bohong. Dengar dulu. Yang disebutkan Yesus itu nabi-nabi palsu itu adalah si iblis, bukan Yesus. Oke. Sekarang Yesus mengatakan iblisnya datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Ya itu ada berarti palsu. Memuntah. Tapi bukan Yesus palsu, tapi memakai nama Yesus. Paham? Kalau setan memakai nama Yesus, berarti itu adalah Yesus palsu. Namanya Yesus tapi isinya setan. Lucu ente. Berarti dia bukan Yesus palsu, memang dia iblis, bukan. Tapi iblisnya mengaku siapa menurut Yesus? Iblisnya mengaku siapa? Iblisnya mengaku siapa? Ya mengaku Yesus. Nah, pertanyaan saya, iblis yang mengaku Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Ayo. Ada dikatakan Yesus itu ada dua. Yesus itu hanya ada satu. Hei, dengar. Iblis yang menyamar Yesus yang datang kepada muridnya itu yang mana? Udah datang atau belum? Udah dong. Gimana dalilnya dia udah datang? Itu kan dikatakan tentang akhir zaman. Ayo, akhir zaman pula. Ini selalu akhir zaman. Coba Yesusnya berbicara. Hei, dengar. Yesusnya berbicara kepada muridnya.
Iya, saya tanya sudah datang belum? Sudah, kamu bilang di Datang, mana sudah datanya? datang, sudah datang. Datanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya datang kepada muridnya. Waspada kan? Kan belum Memakai. datang. Siapa bilang belum belum datang. datang? Siapa bilang belum datang? Kepada kamu. Kamu itu siapa? Dia dikatakan waspada. Berarti Kamu kan itu siapa? Kamu itu belum siapa? kejadian kan? Belum Kamu terjadi. itu siapa? Berarti muridnya masih hidup. Dengar dulu. Itu kan belum terjadi. Tadi kamu Berarti bilang muridnya kan masih sudah hidup. terjadi. Berarti muridnya masih hidup. Kapan? Sekarang? Iya. Ya tidak lah. Ngapain? Harus datang dulu ke muridnya, Tuyul. Penyesatnya itu datang kepada muridnya. Astagfirullahaladzim, ya Makanya Allah, saya ya bilang, itu sudah Karim. terjadi atau belum? Sudah. Sudah Buktinya mana? terjadi. Mana dalilnya? Datanya mana? Sudah terjadi karena sebelum mati muridnya itu harus terjadi. Nabimu udah mati, bilang aja. Lucu ente ini. Tuhanmu juga pernah mati itu gimana? Kalau Tuhan mati? Lo mati lah. Oh Tuhan mati. Jadi Masih mogok. jadi begitu, saudara ya. Itu iblisnya menyamar Yesus, datang kepada murid Yesus. Contoh, iblisnya datang kepada muridnya. Contoh ya, contoh. Ketika ada yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Itu bukan Yesus. Yang keluar mengaku diberikan kuasa, itu iblis yang memberikan kuasa kepada si palsu. Dari mana lagi dalilnya itu cuma? Jangan Dalilnya jelas. Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Di Keluar dari mana mana? dalilnya? Enggak sesuai dengan datamu tadi. Di situ diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa itu? Oke. Dikatakan begini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan menurut Yesus? Tadi kamu bilang yang bangkit dari kuburan itu bukan Yesus. Sekarang Iya, ini memang bukan, yang tapi mana? penguasa Datanya mana yang dunia. betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Lari-lari datanya. Kita minta datanya di mana dikatakan yang lahir itu, yang bangkit itu bukan Yesus. Tapi iblis di mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Menurut Yesus, iblis itu penguasa dunia. Terus? Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia. Di mana dalilnya? Matius 27. Coba bacakan. Nomor 18-19. Nenekmu kiper. Aku yang tunjukkan, aku juga yang bacakan. Makanya saya bilang tidak ada datanya itu cuma. Kamu yang ngarang-ngarang. Dah suka-suka kau lah. Sudah jelas yang bangkit itu adalah Yesus. Yang bangkit itu setan. Tolol. Udah dibilang Yesus sendiri yang asli mengatakan dia iblis penguasa dunia. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa dunia. Apa sih? Otakmu itu kenapa sih? Bodoh kali jadi orang. Kurangi makan babi. Cek. Halo? Ya. Ya. Ini bukan jaringanku ya. Oke. Ini ada Bang Belajar, Pak Situmorang sama Charles. Silakan kalau mau diskusi. Ini temanya nih. Nah, mana? Siapakah Bang penyesat Suma. itu? Mana kau semua? Terso, anjing. Mana kau semua? Kok marah? Ngapa, Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Iya, ayo. Buka kamera Kamu dong. aja tawang kasar, ah. Iya, Apa buka ini? kamera. Masa Buka kamera. Buka kamera dong. Iya. Jangan kau bawa-bawa kalau kau cuma Ngapa numpang di dimakan Makassar. Jangan kau bawa-bawa Makassar. Pun na Mangkasar ko si Pawa Mangkasar Maki. Iya. Boleh ya kok? Sungke kameramu, Pai. Oke. Nah, gitu dong. Kalau aku sungke. Kamera nu sungke. Sumbino. Eh? Sumbino. makal. Sumbino.
numpang hidup di Makassar Makassar Sumindo. gitu. Jangan sampai pada nanti kaki, ada lagi santai. pengkajangan di sini gara-gara kau. Kemai Kuriman. Kemai tadi. Jangan sampai ada pengkajangan gara-gara kau. Buka kameramu. Aku sama buka bahasa Indonesia. Buka kameramu dulu. Buka kentara sekali kau, bukan orang Makassar asli kau. Udah. Dia bisa lah. Itu Cara lu ngomong. Biar Bang Aldi, biar. Puaskan dia ngomong, biar ngomong. Kau ngomong. Oke. Bahasa Makassar mungkin. Ya. Kemai Sumindo. Nih ya, Ji. Sungke ki. Ngapa, Bang? Sungke ki, Bang. Sungke rong kamera no. Charles Bengarim Mangkasar pidi kana-kana dompala. Coba Bang, sungke Bang kamera no berani kok. Cuma. Apa lagi nih? Barani kok kemai kok mantap. Apa lagi? Paluk jangan. Kenapa lagi? Apa lagi? Bukan ke orang Makassar. Makanya saya bilang bahasa Makassar Maki pun dari kan atau Makassar Ki. Dari caramu saya ngomong itu kentara kok, kalau kau bukan orang Indonesia anu. Numpang kakekmu numpang lahir jago di sini. Nai. Inai bengarin manggenu, inai arena manggenu. Hah? Iya. Mangge. Tandi linting. Anak buahnya Westerling ini. Tandi linting, ning kendek. Iya, Tiga nakanai. Sungke Beng kamera ni Beng. Kucini ki Beng. Berani kok. Isipan tuh nih. Tuh dia mau adu domba Makassar dengan Bugis ya, lihat. Lihatlah kalau penjajah begitu. Adu domba. Kini gimana? Coba Beng, sungke Beng kamera ni Beng, kucini ki. Enak. Gapakat tanja asu kok. Nake poeng. Gapakat tanja asu. Bahasa Indonesia. Kadilarang kok memang. Kau tidak boleh menggunakan bahasa nenek moyangmu di Makassar ini. Paham? Kau harus menggunakan bahasa kami. Nusenji. Terus, ya makanya terima kasih kalau kau sudah menggunakan bahasa kami. Terima kasih. Kau kan cuma numpang di sini, cari hidup di sini. Kau cari hidup di Makassar. Kan cari hidup kau di sini. Oke. Kau sekarang cari numpang di sini. Kalau tidak ada orang Makassar belanja di tempatmu, midorku. Dia mau ngaku-ngaku gaya nu jika kisenja kau. Suara nu poeng kentara duduk selalu ku berkata cincang hong capang isenja kau bos tia mau kau deh kentare mana poeng anjo punna eru nu passa kalian nu bahasa Makassar tena kule kentara kok kamase tena nu pela kinjo ciri-ciri nu kamase tena kule nu pela anjo cara-cara nu bicara ribala nu siaga manggenu tena kule kentara jakode hancik kocok jadi masih kentara jide tea makokang ngaku-ngaku Makassar punna paluka jako paluka jangan jako tea makokang paluka jangan jago poeng aman na erotan jago kana to Makassar taradidi nanesing dika biar dia ngomong orang lagi baca situasinya ini kau akana mau kebeng coba tidak ada di Makassar sekarang tena nubelai apa beng berarti kau itu bukan orang Makassar anjing asu nakan ne tahu Bugis kak mantang ari Makassar lah kau orang apa kau orang Bugis kau orang apa panumpang orang gila itu orang gila mantan di seputaran pelabuhan penumpang jago kau di sini penumpang jago bukan Andi kau itu bukan Andi semua apa nu kana tidak ada yang Kipli di Umi Kipli apa nu kana turun deh mas sekarang dia biar dideteksi dulu sama anak-anak titik ininya gimana dia
Deteksi. Ngomong mangko terus, ngomong mangko. Si dampe ditutup gitu kono. Habis nih. Nah, ini orang habis nih giginya dulu. Tena nalaku lame-lamenu si nampe. Tena nalaku, kasar sekali bahasamu suka. Tena nalaku lame-lamenu. Tidak ada lame-lame, tidak ada di Makassar. Kami memang saya orang Bugis kak. Nggak pernah hebat kamu orang Bugis. Ya terus ngapa mi pun anak ke orang Bugis ngapa? Kenapa kau bawa bahasa Makassar? Lah kau ngajak ke bahasa Makassar tolo. Kau yang ngajak ke bahasa Makassar tolo. Jadi bahasa Makassar kak iya. Kusen tonji. Apa itu pengkhianat? Ina hianati. Sudah langsung. Pok ngerokok kau. Pok ngerokok. Tolong kau memang. Bagaimana teman-teman? Sudah dideteksi? Kalau sudah kita turunkan. Sudah mi. Sudah deteksi. Oke. Turun aku bayang. Turun aku pengorok. Turun aku. Tepok ngorok. Garing lo kau. Anum panjang di sini. Tidak bisa gue bahasa Makassar. Inas sami. Saya itu kelas 4 SD baru di Makassar kak. Pengorok. Tapi keluargaku sudah berdarah Makassar di sini. Karena kami sudah beranak cucu di Makassar. Kau lagi nak pakai paspor jago. Dan aku tonjok ke Makassar. Tolong. Dompala. Makanya kurang makan babi. Topok ngorok. Luka jangan ribangi ya. Luka jangan di barambang apa? Di kandang sapi. Mana ada jangan di kandang sapi. Dompala Kardoba. Nyararios naon tadi. Naon akang. Lah bilang orang apa, Beng? Orang gila kok kapan? Itu Charles itu nama Manado. Terjemahan bahasa Indonesianya ini tadi orang ngaku-ngaku orang Makassar, padahal logatnya enggak kayak gitu. Dia cuma numpang, bisa jadi juga bukan dia tinggal di Makassar. Dia di Makassar numpang ini jualan kondom bekas. Iya. Yang jelas ini pasukan pemakan babi. Bagus itu kuturunkan ki pendeta daripada malu kok. Level pendeta kamu manjo. Tidak malu, ndak malu kau pendetamu begitu modelnya. Dialog. Ndak malu ke pendetamu begitu. Harusnya kau berpikir, waduh, berarti Bang Suma ini betul-betul paham Bible ya. Pendeta kita aja babak belur dibuatnya. Saatnya kau angkat kaki. Tapi ngomong-ngomong, Olan sama Mbak De tadi sudah kemana dia? Wah, tidak kuat dia dengarkan suaranya Bang Suma di atas. Olan belum aman, Gerunda. Kata Mbak De, Olan itu belum aman. Kalau ada keluarganya datang, dia langsung turun. Oh ya, sip, dipahami, bungkus. Biar dia naik kita hajar dia Bang Juma. Coba ini suku Mante apa? Siapa yang suku Mante? Maksudnya apa ini? Apa itu? Loradoti. Jadi teman-teman Bugisku, saudaraku yang berdarah Bugis, tadi jangan diambil hati ya, itu bukan orang Makassar. Bukan orang Makassar itu, tepok ngero. Orang numpang jualan petek di Makassar itu. Kita jangan terpancing. Itu begitu memang tabiat penjajah, kerjanya memang mengadu domba. Jadi jangan Anda terpancing ini, enggak. Kita orang Makassar itu tidak mungkin kemudian berani mengucapkan kata-kata itu apalagi di depan umum. Itu bahasa yang sangat-sangat dilarang oleh Bugis dan Makassar untuk diucapkan. Tapi bagi mereka ributnya kita antar suku yang ada di Indonesia ini itu adalah sebuah kemenangan. Bagi dia tepuk tangan. Jangan-jangan terpancing, dia itu tadi hanyalah manusia yang lahir dari sperma babi yang mencoba untuk memecah belah antara Makassar Bugis. Oke? Kita ini
Bugis Makassar adalah saudara yang tidak bisa. Nah ini lagi satu. Kenapa kok kawan? Jangan diturunkan dulu tahu. Biar kita tahu dia puas memaki dulu supaya orang lihat, oh, ternyata begitu paling oten kalau kalah pendetanya emosi gitu. Iya, moderator jangan langsung diturunin, biarin mereka memperlihatkan ajarannya. Biarkan aja. Apalagi kalau orang Makassar cari temui mata pijam kalau ada dari belakang, dari depan kena baru kolek laki-laki. Sedangkan orang yang sembunyi di sawit saja saya datangi, jauhnya itu berapa pulau saya harus seberangi, berapa provinsi yang harus saya pijak untuk temui. Sayangnya dia masuk ke lubang kepiting. Kalimat lagi. Apalagi kalau orang di sini jakut porik. Kau berbaris di lapangan. Panggil saya porik. Saya gaji kau kalau kau berani hadapi saya terang-terangan. Kau laki-laki, ku gaji kau, ku kasih duit. Aduh, kamasete ya monggo deh. Bicara kotor jago, naik jago kalau kau cuma mau datang ngatain orang, aduh percuma. Percuma saja. Kalian tahu saya kok, saya siapa? Orang-orang non-muslim di Makassar ini tahu saya siapa kok. Alhamdulillah, belum ada yang menyatakan diri untuk sparring. Beroda bau. Sakit hatiku. Itu kayaknya pada Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saing paluka nyer sumpahin Bang Zuma. Injer lagi gua. Saing tepung ro. Atong kali na Makassar bukan ji. Makassar bukan jo Bang Zuma. Saing to Bang Zuma, saing to sorokau. Saing to sorokau. Tojeng. Sorokau injo. Iya, atong kali na Makassar na patiay. Hati-hati. Oke, Pak Mbak Zuma, mana kita itu supaya pada emosi. Oke, selamat petang. Iya, baik semua. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang emosi, biasa-biasanya mau yang emosi, biasa-biasanya. Tidak kita uang. Justru beliau naik di sini tidak emosi, datang naik menertawakan dia yang tadi. Tidak ada itu ceritanya, tidak ada itu orang Bugis, ya orang Bugis Makassar mundur. Belakangan persoalan bosku, punna to Makassar siangan to Bugis, belakangan persoalan punna nujual ki diborong. Tapi kalau saya perhatikan tadi itu Banyuma sudah umur 70 tahun giginya sudah habis. Bagusnya itu dikasih makan papu, pas masuk ke dalam baru ditekuk lehernya dari belakang. Iya juga ya. Dikasih makan sako-sako. Iya. Habis itu digelitik. Iya itu dia. Tersedak ternyata dia telan gigi palsunya sendiri gitu. Iya. Jangan dikasih air. Bagus juga. Bagus. Jangan suka bawa-bawa suku. Nggak perlu. Ini Indonesia, Bung. Diskusi iya, diskusi saja, diskusi. Kita diskusi. Masalah agama aja makin emosi bela. Tidak ada aja orang bisa takut, takut-takuti. Diskusi saja. Wih, ada ini orang naik badannya gede banget ini. Pasti pelatih Sanami ini mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Anak-anak sumpahin Bang Suma. Ini istilah lame-lame rimang kasar. Ini karena lame-lame itu pun buraknya nanti jelas nih karena lame-lame.
Pasolan generasi. Iya. Ugi mutoka ya Bang Suma. Ugi mangkasa ya. Pada kita pelek sikap melek baca ki. Iya. Nah, karena Mangkasar sama-sama dari Ita. Iya. Itu duna si salah itu biasanya ugi mangkasa. Iya, tojeng nyesel banget. Iya. Iya. Mana? Iya. Makasih banyak. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen itu ada Scott. Coba, Scott. Kesama dulu Kang, itu ada Scott. Scott Tramer. Orang mana itu? Ya, Scott. Scott, dibuka mute-nya. Open your mic. Scott. Scottang. Bang Han, di gara-gara dengar orang bahasa Makassar, pinter bahasa Inggris. Bahasa hari-hari kok diburu nih bahasa apa bunda? Hebatnya. Lanjut Maki. Tabur mitawa. Lagi saya kasih ke bahasa Inggris. Terus mau pakai bahasa apa? Namanya Jack Scott. Padahal Scott. Ternyata Scott orang satu kampung dia ya. Aduh. Ini ada Ibu Chelsea nih, coba Ibu Chelsea. Aja ya di komar-komar ya Allah. Udah penuh kayak ini. Ibu Chelsea. Bapak saya Bang, Bapak. Kenapa naik mesin tadi itu si bajingan nggak ya? Apa lagi kasih naik itu? Buntalak Karisa kah? Acing. Halo, Buntalak Karisa. Lihat malam Bang. Sejabat, silakan direspon. Bye-bye. Diskusi lagi. Saya baru masuk, tentang apa ya Bang ya? Halo. Ada juga Yesus. Tentang ini Bang. Ada Yesus di bawah itu Bang. Siapakah penyesat itu? Yang datang kepada murid. Yang datang kepada murid. Ini perkataan Yesus ya? Iya. Oh. Yang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ya Bang ya? Betul sekali. Lanjut Bang Yuma, dapat nih, pinter deh. Itu ucapan Yesus.